salut sama Persib. Di dua laga Piala Presiden 2025 ini Persib selalu meraih hasil positif. Lawan Port FC positif kalah. Lawan Dewa United positif menang. Seandainya Dewa United nggak dapat penalti tuh di menit 90-an. Sayang aja tuh Dewa United dapat penalti dan Egy sukses mengeksekusi penalti dengan sangat manis. Dan endingnya Persib 1, Dewa United 1. Ya kalau kita mau lihat jujur ya secara permainan, ini bisa dibilang Persib masih perlu memperdalam skuadnya, terutama di lini tengah nih. Mesti punya pelapis sanggangannya pemain yang setara sama Berginho. Karena apa? Kelihatan banget kan di babak pertama, babak kedua sebelum Berginho masuk babak pertama ini Persib di tengahnya benar-benar kedodoran. Padahal Dewa United sebelum menit 40 ini udah main dengan 10 orang setelah back tengahnya kena strike red card karena melanggar pemain Persib tuh Zulkifli ya kan. Ya kalau kita lihat ya kan di babak pertama biarpun Dewa United main dengan 10 orang tapi Dewa United cuma sebentar itu kehilangan intensitas serangnya, tapi setelah 5 menit pasca pemain kena kartu merah Dewa United kembali bisa sedikit memegang kendali pertandingan dibanding Persib Bandung. Karena apa? Ya karena lini tengah Dewa United ini tetap tetap aktif, tetap atraktif. Biarpun main 10 orang dengan Taisha Marukawa, Messi Doro, ingat loh, tadi belum ada Jajah, belum ada Ricky Kambuaya. Tapi Dewa United nggak kehilangan atraktivitas lini tengahnya. Sementara Persib Bandung, babak pertama, lini tengahnya, sebelum ada Berginho, biarpun ada Mark ini lini tengah Persib kalah kreatif guys. Kalah agresif, kalah intensitas dalam dalam perebutan bola, kalau juga kreativitas dalam mengkreasikan peluang. Kelihatan banget, tapi pas Berginho masuk, wah baru kelihatan tuh permainan Persib sedikit lebih lumayan dibandingin babak pertama. Ini menjadi masalahnya nih. Kenapa gue bilang jadi masalah? Itu dia. Ini udah mulai kelihatan nih Persib mulai memikirkan cara gimana nih, mencari cara agar pemain yang ada saat ini nih bisa menjadi pelapis yang setara bagi Berginho. Karena apa ya, nanti di musim baru otomatis nih Persib bakal perjalanan panjang ya kan. Kalau musim kemarin Persib biarpun sering diganggu sama cedera pemain, terus juga ada banyak kena kartu, tapi Persib nggak kehilangan kualitas. Nah di musim baru nanti nih ya, dengan di Piala Presiden ini dengan 2 pertandingan awal, biarpun belum mencerminkan secara utuh, tapi udah mulai kelihatan kan di tengah Persib kalau nggak ada pemain yang segerget Berginho, ini Persib agak sedikit mati angin nih. Lini tengahnya kalah kreatif dibandingin lawannya, kalau lawannya ini kualitas pemain tengahnya di atas Persib. Nah itu yang jadi salah satu PR Persib. Di sisi lain juga di lini serang ya kita lihat aja, biarpun tadi William bikin gol cantik menurut gue ya dari luar kotak penalti, tenang placing mendatarnya sangat manis, mendarat mulus di sisi kanan gawang Dewa United. Tapi kalau kita lihat rekam jejak William di klub sebelumnya di Arema tuh ya, dia musim kemarin kurang produktif juga guys sebagai striker, minim banget golnya. Nah ini apakah nanti lini serang Persib ada William, ada Villian, terus juga ada Ramon ya, apakah Persib masih bisa seagresif musim kemarin tuh ketika ada Tyrone Delpino, ada Ciro, ada DDS ya, kita belum tahu nih kan. Sekarang bisa dibilang hampir 100% lini serang Persib baru semua nih. Pun begitu dengan lini pertahanan ya Edo sama Nick Wipers udah nyebrang ke Dewa United. Terus juga back lainnya juga banyak, ada juga yang pindah tuh. Gustavo Franca pindah ya, gue belum tahu nih. Tadi sih nggak ada tuh Gustavo Franca tuh kan, di line up starting line up nggak ada, di bench pun juga nggak ada nih. Dan ditambah lagi juga kiper Persib juga baru ya. Kiper bisa bilang tadi cukup oke lah ya, kiper baru Persib ya Adam ya kan. Kalau kita lihat dari performanya tadi, nah yang jadi PR tadi bagi Persib adalah itu dia tadi tuh, ketika nggak ada Berginho di tengah. Nah ini nih si pelatih Persib Bojan Hodak mesti muter otak ya. Kalau enggak sih ya gue agak ragu ya kalau masih kayak gini nih Persib nih, kalau lihat di performa di Piala Presiden 2 laga lawan Port sama lawan Dewa United cuma dapat 1 poin di 2 pertandingan. Ini Persib udah menjadi alarm harus ini bagi Bojan Hodak agar cepat-cepat ya, kalau nggak bisa mendongkrak secara cepat performa para pemainnya nih untuk agar menemukan pemain yang bisa melapisi Berginho ya,
aktif lagi di bursa transfer, cari lagi pemain tengah yang kualitasnya bisa setara sama Berginho. Biar apa ya? Biar Persib nggak kehilangan kualitas di tengah ketika pemain andalannya absen nanti di musim Liga 1 yang baru ya kan. Itu dari sisi Persib. Dari sisi Dewa United ya nggak usah dibaca lah ya, Dewa United musim ini luar biasa banget. Peningkatan kualitasnya bisa dibilang ya cukup oke ya, karena pergerakan di bursa transfer ini luar biasa banget, aktif banget Dewa United nih. Di tengah pun nambah lini serang ya, tengah dan sayap ini nambah, salah satunya ada Privat Embarga masuk ya kan. Terus juga lini pertahanan, lini apa namanya tuh, lini pertahanan ada New Keepers masuk ya kan. Terus juga sisi wingback ataupun fullback ada Edo juga masuk. Dan bisa dibilang ya Dewa United musim depan bakal apa ya, bakal lebih mengerikan menurut gue nih. Dan untuk kedalaman skuad udah nggak ragu sih Dewa United untuk musim baru nanti nih. Beda sama Persib, Dewa United masih punya pelapis-pelapis main yang bisa diandalkan untuk di tengah-tengahnya. Udah ada Ricky, musim depannya ada Taise, ada siapa lagi tuh, Lili Pali lagi kan, ada Jaja, ada Messi Doro tuh. Ini kalau dia main dengan pola 3 main tengah aja, ini pelapis-pelapisnya setara nih sama main starting line up. Nah, ini bisa menjadi kunci bagi United untuk musim depan nih. Lini serang pun Alex Martin tetap, ada Egy tetap, dan ya kalau mau nambah satu lagi bisa nih striker yang haus gol nih. Misalnya kayak sekelas David da Silva lah ya. Kalau itu bisa dapat udah selesai, udah tuh Dewa United musim depan potensi untuk jadi juara. Dan di Piala Presiden pun potensi Dewa United untuk menjuari Piala Presiden opsinya terbuka, asal lawan Port nanti ya seenggaknya seri lah ya, jangan kalah. Kalau seri kan masuk tuh nanti ke babak semifinal ya kan, untuk memperebutkan tiket ke babak final nanti ya kan. Kalau nanti lolos seri lawan Port FC di pertandingan terakhir lusa nanti ya kan, ya peluang Dewa United untuk maju ke babak berikutnya di Piala Presiden kali ini masih terbuka. Karena apa ya, Piala Presiden kan biarpun ini cuma pramusim tapi hadiah utamanya lumayan loh. Juara satunya itu di atas 5M ya, 5,5 miliar kalau nggak salah ya. Itu duit semua, itu duit segitu, duit es doger itu bisa meriang satu kelurahan ya kan. Ditambah lagi apa namanya itu, yang jadi catatan gue di pertandingan tadi adalah di sisi pertahanan Dewa United nih. Gol dari Persib Bandung ini masih menjadi titik lemah Dewa United kayak musim kemarin nih. Di babak kedua udah masuk menit 50 ke atas, ini 60 menit ke atas lah, ini pertahanan Dewa United gampang dibuka nih sama lawannya nih. Ini masih menjadi PR bagi Rickering ya kan. Ya emang sih di babak kedua tuh ketika kebobolan udah nggak ada Nikui, persaingan udah ada pergantian pemain di lini pertahanan, tambah lagi satu mainnya kena kartu merah. Tapi biarpun begitu ya, ini nggak bisa jadi excuse juga, ini menjadi alarm juga nih buat Rickering ya kan, agar ya seenggaknya kan di musim kemarin tuh si Dewa United kenapa gagal juara, karena lini pertahanannya nggak konsisten di tiap pertandingannya. Sementara Persib lebih konsisten dikit dibandingin sama Dewa, makanya Persib juara, Dewa United enggak. Nah, Dewa United di pertandingan tadi kelihatan banget tuh lini pertahanannya masih di atas menit 60 ini masih apa ya, masih gampang terbuka nih, masih gampang dieksploitasi sama lawannya. Nah, ini nih bisa diperbaiki sama Rickering untuk menghadapi match-match Dewa United baik di Piala Presiden maupun nanti di Liga 1 musim baru. Gimana menurut kalian? Setuju? Kalau nggak setuju, silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Yang jelas mah dukung terus kemajuan sepak bola tanah air. Oke? Dan jangan bosan-bosan untuk nontonin konten gue nih, Pundit Abangan di channel YouTube gue, Irwan Chan. Saatnya gue pamit sekarang nih. Ketemu lagi ya sama gue di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.